Oke, semua siap? Kita mulai dalam 3, 2, 1. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Logam berat adalah logam yang memiliki berat jenis lebih besar dari 5 gram cm kubik. Pada dasarnya, logam berat ini mencemari tanah, air, dan udara. Logam berat yang menumpuk dalam tubuh merupakan salah satu penyebab penyakit degeneratif, terutama kanker. Adapun beberapa logam berat yang beracun dalam tubuh manusia antara lain arsen, kadmium, tembaga, timbal, dan merkuri. Keberadaan logam berat di alam dapat diakibatkan oleh aktivitas alam ataupun antropogenik. Pada aktivitas alam, pelampukan batuan yang mengandung logam, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan proses pelampukan yang terjadi secara alami. Akumulasi logam berat dalam jumlah besar dapat ditemukan dalam air akibat antropogenik dan aktivitas alami. Peningkatan urbanisasi dan industrialisasi adalah contoh dari sumber antropogenik. Limbah domestik ataupun limbah dari sisa industri yang mengalir melalui sungai akan menyebabkan kontaminasi air. Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 7.30 sampai 9.10 yang dilaksanakan kelas 3-in-1 secara offline di Gedung B, lantai 6 pemetaan dengan pemateri Dr. Ong yang membahas tentang pencemaran laut mulai dari mikroplastik, tumpahan minyak, dan marine debris. Selanjutnya, materi kelas yaitu mempresentasikan hasil dan pembahasan dari materi logam berat dimulai dari latar belakang, metode, alat yang digunakan untuk mengetahui hasil logam berat, dan dampak pada biota dari perairan tersebut. Setelah itu, dilanjutkan kelas 3-in-1 secara online oleh pemateri dari Ekoton yaitu Bu Rafika pada Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 7.30 sampai 9.10 yang membahas tentang mikroplastik. Terakhir, kita melaksanakan kegiatan 3-in-1 secara offline di Gedung F lantai 3 tentang sampling dan identifikasi mikroplastik. Halo teman-teman, perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 praktikum pencemaran laut. Saya Rosa Madidaya, saya Deka Satria Fakti, dan juga ada kameraman kita, Naufal Firdaus. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan yaitu pre-sampling, yaitu kita akan melakukan verifikasi terhadap botol polietilen yang akan digunakan pada saat proses sampling nanti dilakukan. Buat teman-teman yang penasaran, bisa ikuti kita terus ya. Pada proses pre-sampling dilakukan di Laboratorium ESPK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Proses pre-sampling hari pertama kali ini diawali dengan pemberian materi terkait logam berat, kemudian dilanjutkan dengan sterilisasi alat. Tahapan pre-sampling yang kita lakukan yaitu pertama, siapkan alat dan juga bahan. Kedua, cuci botol polietilen 100 ml dengan air sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian direndam dengan larutan asam nitrat sebanyak 3% selama 24 jam. Pre-sampling dilanjutkan di hari kedua, yaitu kita mencuci botol yang sudah direndam dengan air dan dibilas menggunakan aquades sebanyak 3 kali, kemudian keringkan botol tadi. Pada pre-sampling hari kedua kali ini, kami juga diberi materi terkait pengantar AAS. Tak lupa pula, setelah botol yang kita keringkan tadi sudah dirasa kering, beri nama kelompok pada botol polietilen. Pada
hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kami dari kelompok 6 Logam Berat akan melaksanakan praktikum lapang di Pantai Sendang Biru. Sebelum menuju lokasi praktikum, kami berkumpul di pohon beringin FPIK pada pukul 6 pagi. Lalu, kami bersama kelompok topik pencemaran laut lainnya akan menuju Pantai Sendang Biru. Setelah 2 jam perjalanan, kami tiba di Pantai Sendang Biru dan bersiap untuk menuju lokasi pengambilan sampel di daerah Muara dekat dengan Pantai Sendang Biru. Pengambilan sampel logam berat dilakukan bersama kelompok lainnya dengan membawa alat dan bahan yang sudah ditentukan. Sampel air laut diambil menggunakan botol polietilen 100 ml pada kolam perairan sedalam kurang lebih 30 cm atau sesiku orang dewasa. Parameter DO dan pH juga dilakukan pengukuran menggunakan pH paper dan diometer. Setelah itu kami menuju marine station melakukan penyaringan sampel air laut dan penetesan asam nitrat 60%. Sampel air laut disimpan di dalam coolbox berisi es batu selama 24 jam hingga sampai di laboratorium. Selepas proses praktikum lapang, kami kembali ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Proses post-sampling dilakukan pada Laboratorium BUMN Jasa Tirta Malang. Pada proses ini, kita mengantar sampel untuk dianalisis menggunakan ICP untuk mengetahui kandungan logam berat Cu di dalamnya. Hasil didapatkan kandungan logam berat Cu pada sampel yaitu sebesar 0,0187 mg per liter, melebihi baku mutu keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang berarti perairan Sendang Biru tercemar logam berat Cu. Parameter lainnya seperti DO dan pH masih tergolong dalam kondisi yang baik. ICP-OES atau Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengetahui bahan penyusun suatu benda. Pada dasarnya, analyzer mengubah cairan menjadi cahaya, dan cahaya akan memberikan jawaban berupa informasi bahan penyusun dari sampel. Diawali dengan sampel cairan dihisap oleh pompa, kemudian tetesan besar dibuang dan aerosol dikirim ke plasma bersuhu tinggi untuk membuat atom menjadi excited dan memancarkan radiasi karakteristik yang unik untuk setiap elemen. Cahaya akan terbagi menjadi beberapa panjang gelombang dan ditransmisikan ke sistem optik untuk direkam. Dengan bantuan software dalam menghitung ulang intensitas panjang gelombang, kita akan mendapatkan informasi komposisi kualitatif dan kuantitatif dari sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Logam Berat Heavy Metal. Di sini kami akan memberikan kesan-pesan seluruh rangkaian mata kuliah pencemaran laut, mulai dari kelas, praktikum, 3-in-1, dan juga project base. Untuk kelas sendiri, dari kelas sendiri kita bisa mempresentasikan hasil dari logam berat itu seperti apa kepada teman-teman di kelas. Untuk praktikum sendiri, karena kita langsung ya terjun ke lapang, jadi ini seru banget. Jadi kita nggak hanya belajar terkait teori, namun kita bisa belajar langsung di lapangannya. Untuk kelas 3-in-1 kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang pencemaran laut dari orang-orang yang ahli di bidangnya, beserta pengetahuan tentang kasus-kasus pencemaran laut di dunia. Untuk project base pencemaran laut ini sendiri kan beda dari pembelajaran yang kuliah lainnya. Jadi ini kayak menambah pengalaman baru bagi kita dan menambah wawasan untuk topik-topik kita dan juga topik lainnya. Nah, mungkin cukup sekian pesan-pesan dari kami. Kami dari kelompok 6 Logam Berat Heavy Metal. Kami undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di praktikum yang selanjutnya. Dadah.